Untuk apa? Saya belum pelajari itu. Tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian yang terganggu hidupnya masih kurang ya. Uang saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7% itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% secepat? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat, ciptakan pertumbuhan yang lebih, yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Ada alasan, ada penjelasan dari Pak Prabowo nggak mengganti Menki itu tadi apa? Jika bicara apakah memang karena dengan dikabar resign atau memang pergantian Menki aja gitu apa yang diceritakan Pak Prabowo? Saya nggak tahu Pak Prabowo tidak cerita sama saya, jadi itu ada misalnya Pak Prabowo. Tapi kalau saya pikir sih ya penyegaran kan biasa. Oke, dah lagi. Kan kalau baru memang sudah malah berutang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sisi fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri seberapa akan belajarnya berapa lama sih Pak untuk ini, karena kan kesehatan fiskal kita juga akan berangkat di tahun ini. Tapi dari mana? Dari Idean Tax. Berapa? Idean Tax. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggaran aja tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sih? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Bapak, Apakah Bapak akan mempertahankan fiskal yang prudent, yang sehat, yang selama yang sudah ada, dan menjawab bahwa fiskal tetap sesuai dengan ini? Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir pertumbuhan belanja pemerintahnya, triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ. Bapak, rencana untuk jadi mentor apa yang dicapai dengan ini? Pertama saya baru tahu tadi jam 1:30 kali, jadi belum banyak pikiran. Jadi pesan presiden adalah paling arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan, itu akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi bilang berhenti sekarang. Ada instruksi khusus untuk soal penerimaan nggak? Belum ada. Saya sudah belajar sama Dirjen Pajak. Dirjen Pajak bentar ya. Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa ininya. Cuman kalau Anda lihat, ya ini kalau lihat persen ya Pak. Tax ratio kan persen, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa berbadan untuk dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang disampaikan ke pasar kan? Soalnya tadi IHSG sama dia sempat ngedrop pas pengumuman soal itu. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa? Ya sejak tahun 2000, Pak 15 tahun lebih.